Halo, masih di modul Jago CapCut, dan di modul kali ini kita akan bahas tentang keyframe. Apa itu keyframe? Keyframe itu sebuah tools yang bisa kita pakai untuk mengatur atau membuat batas awal dan batas akhir dari konten kita. Maksudnya itu adalah untuk membuat efek transisi dan animasinya agar kita tahu patokannya di mana aja. Kita ambil contoh buat konten baru, misalkan foto aja ya kita pakai ya. Nah, jadi foto ini awalnya masih datar seperti ini. Kita agak panjangin dulu, misalkan di 6 detik. Nah, jadi fungsi keyframe ini adalah keyframe ya. Kalau kita klik tanda plus ini, artinya kita sudah nambah keyframe-nya. Bisa dilihat ya, di sini ada tanda merah ya. Kalau saya tambah klik keyframe di sini, nah di sini ada tanda kayak diamond gitu ya, diamond merah. Nah, itu adalah keyframe atau titik-titik yang kita tambahkan ke dalam video untuk jadi patokan atau untuk membuat efek transisi atau animasi. Nah, misalkan kita contoh, saya tambah efek keyframe di sini ya. Terus ini saya atur jaraknya di sekitar di sini. Kemudian saya besarkan fotonya seperti ini. Atur ke bawah seperti ini. Dah. Kemudian itu akan muncul keyframe baru. Kemudian kita geserkan lagi. Saya geserkan ke sini. Ya. Nah, dia akan mengatur membuat sendiri. Kita tambah keyframe lagi. Ini tinggal kita geser misalkan ya. Kita ingin tampakkan sepatunya. Nah, dia sudah muncul lagi. Kita mau tambahkan keyframe di awalnya lagi, mundurkan lagi seperti ini, dan terakhir kita kembalikan ke semula misalkan. Nah, ini sudah ada beberapa keyframe. Jadi kalau kita play videonya, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Itu untuk penggunaan keyframe. Jadi kalau untuk agar lebih dinamis, kita bisa gunakan grafik. Tambahkan grafik. Oh, tunggu, ini harusnya ada. Kalau mau tambahkan grafik, kita harus lakukan pembagian seperti ini. Nah, jadi kita bisa tambahkan grafik. Jadi gunanya grafik ini adalah agar membuat lebih smooth aja gitu. Akan kita buat di sini lagi tambahan grafiknya. Ini kita misalkan buat lagi di mana kita mau. Kita buat di sini ya, klik grafik lagi. Grafik ini bisa dipakai di overlay juga. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, itu untuk penggunaan keyframe. Penggunaan keyframe sendiri itu bisa banyak ya, bisa untuk gambar juga. Misalkan kita tambahkan overlay seperti ini. Misal kita tambahkan contohnya misalkan ini ya. Tunggu, kita cut dulu biar kecil ya, biar sebagai contohnya semakin banyak. Sebentar. Oh, kenapa tidak bisa? Oke. Nah, jadi keyframe ini juga bisa kita pakai untuk membuat di overlay ini. Kita misalkan kayak gini nih, opening awalnya misalkan kecil ya, kita mulainya ya, kita tambahkan overlay, tambahkan keyframe, terus kita makin ke sini, majukan sedikit, kita besarkan, majukan lagi, kita besarkan lagi, terus kemudian kita buat ininya menghilang. Sorry, sebentar. Kita buat ininya menghilang.
pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau di hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu untuk penggunaan overlay ya di keyframe. Jadi kalau mau pakai keyframe di teks juga bisa. Contoh teks ya. Nah, di teks pun juga bisa nih. Kita mau masukkan dicontohkan nih, kita klik sini. Kalau mau langsung di bagian sini kita kasih cuman pakai 2 keyframe doang juga bisa ya, misalkan di sini deh. Nah, jadi kalau hasilnya tuh seperti ini ya. Itu dia penggunaan keyframe, dan ini nanti bisa diterapkan ke banyak hal ya, ke banyak jenis konten. Yang jelas gunanya keyframe ini adalah untuk memberikan batas atau patokan atau membuat efek transisi dan efek animasinya. Itu saja, kita masuk ke modul berikutnya.